Shalom, perkenalkan nama saya Baptista Farani Manesat, kelas 4B dari Prodi Manajemen Perusahaan, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang moralitas menurut iman Kristiani. Baik, moralitas kita sebagai pengikut Kristus dengan hal-hal yang bersangkutan adalah saat kita memikirkan kata moral, hal yang mungkin muncul di benak kita ialah mengenai hal apa yang berlaku benar di dalam tata cara kita bermasyarakat. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia memang lekat untuk dapat bersikap dengan bermoral. Bermoral dalam bermasyarakat, apalagi jika kita hidup di lingkungan yang teguh memegang nilai-nilai keagamaan. Maka, moral masyarakat kadang berasal dari serapan moral yang diajarkan agama. Tentunya nilai moral yang dari agama tidak hanya berasal dari salah satu agama saja, namun dari semua agama yang sudah dianggap oleh seluruh masyarakat keberadaannya. Dengan begitu, maka semua agama mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bermoral. Jika kita persempit, maka kita sebagai pengikut Kristus, kita belajar untuk dapat hidup bermoral secara moral Kristiani dalam hidup sementara di dunia ini. Hidup sebagai seorang Kristiani yang juga bermoral Kristen akan dilihat dalam beberapa hal yang menyangkut, yaitu iman Kristiani, norma, pilihan dasar, hati nurani, hukum, dan dosa. Selain itu, akan ada penyangkut pautan hal ini yang sudah dibahas dengan salah satu film religius yang berdasarkan kisah nyata, Of Gods and Men. Yang pertama, iman Kristiani. Dalam dunia orang pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita bermoral dengan dapat berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Yaitu berbuat baik yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, namun dapat memberikan energi baik bagi siapapun di sekitar kita. Yang kedua, norma. Dalam pengertian dasar, kata norma berarti pegangan atau pedoman, aturan, tolak ukur. Sedangkan norma moral ialah terkait dengan kebebasan dan tugas keadaan lingkungan hidup dan tingkah laku moral. Norma moral berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama, sehingga meminta kita untuk memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. Norma moral menarik perhatian kita kepada masalah-masalah moral yang kurang ditanggapi manusia. Yang ketiga, pilihan dasar. Tindakan manusia dalam berproses untuk menentukan sebuah pilihan dasar merupakan arah hidup dalam pribadi manusia. Manusia akan selalu disodori dengan banyak pilihan di hidupnya karena Tuhan sendiri yang memberikan kita kebebasan dalam menentukan diri kita bagaimana cara menjalani hidup. Dengan begitu, pilihan-pilihan ini menentukan arah seseorang untuk menjadi manusia yang berbentuk sebuah dinamika yang tak kunjung usai dalam kehidupan. Yang keempat, hati nurani. Hati nurani merupakan suatu hal yang kompleks dalam artian bahwa hati nurani tidak bisa hanya disadari saja, namun perlu untuk dipahami. Oleh sebab itu, cara pendekatan untuk mengenal lebih jauh apa itu hati nurani dalam kehidupan sehari-hari. Hati nurani dapat disadari sudah muncul dalam diri kita sebagai manusia, meski kita tidak pernah berpikir untuk berbuat demikian. Yang kelima, hukum.
Jika kita berbuat salah, apa yang akan kita pikirkan ialah kita akan mendapatkan sebuah sanksi. Karena pada hakikat di dunia yang kita tempati ini, kita akan dianggap tidak bermoral jika berperilaku tidak sesuai dengan norma moral yang ada. Sanksi yang dapat kita terima memiliki banyak macam, namun semuanya itu diatur dalam suatu aturan yang disebut hukum. Hukum yang dibuat oleh manusia tentunya berbeda dengan hukum yang dibuat Tuhan untuk kita. Hukum Allah diringkaskan dalam kasih, ada dalam Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang keenam ialah dosa. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup dengan orang-orang yang sudah menanggung dosa dari lahir. Itulah yang kita mengerti bila kita seorang Kristiani paham dosa. Dalam kitab suci disebutkan bahwa 6 dosa. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup dengan orang-orang yang sudah menanggung dosa lahir. Itulah yang kita mengerti bila kita seorang Kristiani. Paham dosa dalam kitab suci disebutkan bahwa dosa merupakan bentuk dari perlawanan atau pemberontakan terhadap Allah yang dapat muncul akibat adanya kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Pemberontakan akan nubuat Allah ataupun aturan yang dibuatnya. Sementara paham dosa dalam tradisi Katolik adalah suatu bentuk sikap negatif atau menolak uluran kasih Tuhan, merupakan pandangan baru terhadap pengertian dosa, karena sebelumnya setiap pelanggaran hukum diartikan sebagai dosa. Namun, tidak semua hukum di dunia ini merupakan kebalikan dari dosa. Oleh karena itu, dosa sekarang dideskripsikan sebagai sikap dan pendirian menolak Allah serta kasih-Nya. Jika pengertian dirangkumkan, maka dosa adalah suatu tindakan jahat secara moral yang dilakukan berdasarkan kebebasan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah. Dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang melakukan dosa ialah orang yang terkutuk, akan langsung diadili oleh orang lain. Pengampunan pada masa itu ialah dalam bentuk kurban. Namun pada Perjanjian Baru, Allah kembali ingin merangkul manusia dengan membentuk kembali jembatan yang sudah putus dengannya. Dengan Dia mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia dan bangkit lagi untuk menunggu hari penghakiman kita yang sudah ditebus. Demikian penjelasan saya tentang moralitas. Sekian dan terima kasih. Shalom.